adik-adik, hari ini Kak Clara mau ajak adik-adik semua untuk ikut sekolah minggu. Nah, sebelum mulai sekolah minggu, Kak Clara mau tanya ke adik-adik. Adik-adik udah sarapan belum? Udah minum susu? Nah, sekarang Kak Clara mau tanya lagi nih. Apa kabarnya hari ini? Sekarang kita mau memuji nama Tuhan, kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Nah, adik-adik pada tahu kan lagunya? Yuk kita langsung nyanyi bareng-bareng ya. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Bapak, lupa terima kasih. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Oke adik-adik, nah sekarang kita mau berdoa sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita. Nah, yang akan pimpin kita berdoa itu ada teman kita dari kelas balita B. Yuk sekarang kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mau masuk sekolah. Amin. Oke adik-adik, tadi kita udah nyanyi, kita udah berdoa. Sekarang kita ngapain lagi ya? Nah, kita nyanyi lagi yuk adik-adik. Kak Clara mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kak Clara mau kita nyanyi bareng-bareng, nyanyi lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Oke adik-adik, nah sekarang adik-adik boleh duduk untuk mendengarkan cerita Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Sondang. Nah, tapi sebelumnya Kak Clara mau ajak adik-adik buat nyanyi lagu. Tangannya kayak gini dulu, kita mau nyanyi lagu Ku Buka Alkitab Lalu Ku Baca. Yuk kita nyanyi lagunya bareng-bareng. Ku buka Alkitab lalu ku baca. Srek 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 srek, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh.
kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk sekarang kita berdoa ya, ikutin Kak Clara ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Kak Sondang yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga berkati kami agar dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Sondang. Selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa lagi dengan kakak. Kakak adalah Kak Sondang, biasa mengajar di Balitabel. Adik-adik, firman Tuhan untuk minggu ini akan kita saksikan melalui pemutaran film. Di film itu diceritakan tentang seorang murid Tuhan Yesus. Siapa namanya? Ya, namanya Bapak Petrus. Siapa? Ya, benar, Bapak Petrus. Di film itu, Bapak Petrus dipenjara. Padahal dia tidak bersalah. Tetapi di penjara, Bapak Petrus juga mengalami banyak mujizat. Yuk kita nonton filmnya. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya,
Petrus berkata, Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, Engkau mengigau. akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, Itu malaikatnya. tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. lalu Gimana? Bagus kan filmnya? Nah, terus kira-kira mujizat apa yang terjadi ketika Bapak Petrus di dalam penjara? Nih, dengerin ya adik-adik. Pertama, tangan Bapak Petrus diikat. Ikatannya jadi keras. Kedua, Bapak Petrus dijaga oleh banyak pengawal. Bahkan tidur pun dijaga oleh pengawal. Sehingga Bapak Petrus tidak mungkin lepas dari penjara. Tapi adik-adik, Bapak Petrus berhasil lolos. Karena apa? Karena Tuhan mengirimkan malaikat untuk membebaskan Bapak Petrus. Bapak Petrus mau mengikuti perintah malaikat untuk mengikutinya keluar dari penjara. Bapak Petrus berjalan bersama malaikat untuk keluar dari penjara. Dan ketika Bapak Petrus berjalan, itu pengawal-pengawalnya tidak bisa melihat Bapak Petrus dan malaikat berjalan. Itu ajaib adik-adik. Padahal ada pengawal-pengawal dan pengawalnya banyak, tapi mereka tidak bisa melihat Bapak Petrus dan malaikat berjalan. Sampai akhirnya Bapak Petrus bisa keluar dari penjara. Nah, adik-adik juga harus begitu. Kalau adik-adik mau mengikuti perintah Tuhan, pasti ada mujizat yang terjadi. Perintah Tuhan itu apa? Umpamanya, adik-adik harus mengikuti perintah mama papa. Minum susu, untuk menghabiskan makanan, dan tidak cengeng. Adik-adik, kalau mama papa nyuruh adik-adik belajar, adik-adik harus mau belajar. Supaya Tuhan juga memberikan mujizat buat adik-adik. Memberikan berkat buat adik-adik. Begitu cerita Kak Sonang untuk minggu ini. Mari kita berdoa. Adik-adik ikutin ya kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan berkat untuk kami. Seperti Tuhan sudah memberikan mujizat untuk Bapak Petrus. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang Kak Clara mau menutup ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelum ibadah sekolah minggu kita selesai, Kak Clara mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi lagu Allahku Besar. Yuk, 1, 2, 3. Allahku
Oke adik-adik, sekarang Kak Clara mau menutup ibadah sekolah minggu kita dalam doa. Nah, adik-adik ikutin Kak Clara berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah sekolah minggu. Tuhan, berkati papa dan mama kami, opa dan oma kami, dan juga adik dan kakak kami. Berikan kami semua kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.